Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sritik, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 279 Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.3, yaitu kucing untuk supervisi akademik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak pembimbing saya, yaitu Bapak Bahrudin Prawironegoro sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Khairuddin sebagai pengajar praktik. Aktivitasku di modul ini masih sama, yaitu menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kegiatan pembelajaran pada modul 2.2 sudah selesai. Kemudian saya mengikuti kegiatan pendampingan individu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dan mengikuti kegiatan Lokakarya 3 pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Selanjutnya, saya mempelajari modul 2.3, yaitu tentang kucing untuk supervisi akademik. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model 5R. Yang pertama, reporting, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menanggapi peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, relating, yaitu menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Dan yang keempat, reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang terakhir, reconstructing, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Selanjutnya, pada refleksi yang pertama, reporting, saya akan menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Beberapa kegiatan yang saya lakukan pada minggu ini sesuai dengan alur merdeka yang ada di LMS, yaitu dimulai dengan alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, saya membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri tentang kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan, yaitu pengalaman ketika disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kegiatan selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Materi yang disajikan dalam eksplorasi konsep ini tentang konsep kucing secara umum dan kucing dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip kucing, kompetensi inti dan alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan ruang kolaborasi. Pada kegiatan ini saya belajar bersama dengan Bapak Fasilitator, pengajar praktik, dan teman-teman CGP. Pada ruang kolaborasi ini kami secara berpasangan melakukan praktik kucing secara daring dengan bergantian peran sebagai coach dan kuci. Pada sesi ini saya mendapat kesempatan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang kucing model alur Tirta. Responding, saya akan menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menanggapi peristiwa yang diceritakan. Di sini saya memulai pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi tentang kegiatan supervisi akademik yang sudah pernah dilakukan. Kemudian saya bersama teman-teman CGP mempelajari materi-materi yang disajikan dalam LMS, antara lain tentang konsep kucing, paradigma berpikir, prinsip kucing, kompetensi inti, alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Melalui kegiatan tersebut, saya semakin paham bahwa proses kucing berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan, kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada kucing untuk mengenal dan mengetahui tujuan kucing.
Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk mampu menguasai keterampilan kucing yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid. Di samping itu, dengan menguasai keterampilan kucing dapat menambah wawasan saya dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang kucing. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya mampu menerapkan konsep dasar kucing ini untuk proses supervisi akademik maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi murid maupun rekan sejawat. Refleksi yang ketiga yaitu relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3 ini, alur penugasan Merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi kucing. Saya menjadi semakin paham tentang bagaimana seorang coach harus memiliki keterampilan dan skill untuk memahami kucing. Dimulai dari menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang coach menghadirkan perasaan mindfulness bagi kucing agar mampu menciptakan komunikasi asertif. Pada saat coach hadir penuh dan menyimak kucing untuk memahami setiap ucapan kucing serta ikut menuntun kucing untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Refleksi berikutnya yaitu reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun kucing, membuat tindakan alternatif jalan yang mungkin akan diambil oleh kucing, dan memberikan dorongan kepada kucing untuk memilih keputusan yang tepat. Coach harus mampu mendorong kucing untuk memilih seseorang yang akan membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada kucing untuk mempertanggungjawabkan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah diharapkan sesuai dengan jadwal yang dibuatnya. Selain hal tersebut, ada hal yang tak kalah penting, yaitu coach harus mampu meyakinkan kucing bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Seorang coach berperan sebagai mitra bagi kucing agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis dan berbobot. Pada modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiga hal tersebut berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. Refleksi yang kelima yaitu reconstructing, menulis rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Rencana alternatif yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan lancar adalah dengan menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan sejawat dalam mengeksplorasi dirinya, menemukan kebutuhan belajar, dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, kucing akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada pada dirinya. Berikut adalah dokumentasi yang saya lakukan pada kegiatan di minggu-minggu ini. Demikianlah jurnal refleksi Dwi mingguan yang saya buat pada modul 2.3 yaitu kucing untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.